kelompok 5 praktikum farmasi fisik ingin menjelaskan tentang sifat bahan padat. Sebelum memasuki videonya, kami ingin memperkenalkan diri, yaitu Ridwan Kristiadi 19330087, Hilda Ainusyifa Ardesta 19330088, Maira Nadia Ayu Lestari 19330089, Nurvita Aini 19330090, Maulidia Ananda Pratama 19330091. Kami di sini ingin menjelaskan tentang pengamatan sifat bahan padat itu seperti apa, tujuannya apa, bagaimana monografi dan SOP-nya, serta alat-alat yang digunakan dan perhitungannya. Ukuran partikel bahan berpadat mempunyai peran penting dalam bidang farmasi sebab merupakan penentu sifat-sifat, baik sifat kimia, sifat fisika, dan farmakologi bahan obat tersebut. Dalam bidang pembuatan tablet dan kapsul, pengendalian ukuran partikel sangat penting sekali dalam mencapai sifat aliran yang diperlukan dan pencampuran yang benar dari serbuk atau granul. Pada kali ini kita akan mengenal dan mengamati karakteristik serbuk dan kadar serbuk dari INH. Tujuan dari praktikum ini agar praktikum dapat menjelaskan teori pengamatan bahan padat, mengetahui karakteristik serbuk, mengetahui alat-alat yang akan digunakan, dapat mengukur rasio Hausner, kompresibilitas, kadar air serbuk, susu henti, dan kelarutan bahan. Alat ini digunakan untuk menyaring material atau partikel berdiameter besar dari 0,075 mm. Nah, ayakan ini digunakan untuk menentukan derajat halus dengan ayakan nomor tertentu. Nah, ini timbangan untuk mengukur dan mengetahui bobot suatu benda. Kalau yang satu ini anak farmasi pasti tahu, digunakan untuk alat saat menimbang, untuk pembungkus, dan lain-lain. Alat ukur ini untuk mengukur volume cairan. Nah, sendok tanduk ini untuk mengambil sediaan padat seperti tablet, serbuk, dan kapsul. Nah, alat ini familiar di anak farmasi, yaitu digunakan untuk menggerus atau menghaluskan bahan kimia. Terakhir, ada alat NCB untuk mengukur kadar kelembaban pada suatu sampel. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan SOP pengukuran kadar air serbuk. Tujuannya untuk mengetahui kadar kelembapan dan susut pengeringan. Jadi yang pertama, timbang bahan sesuai yang dibutuhkan menggunakan timbangan digital. Yang kedua, masukkan bahan ke dalam MCB atau moisture content balance secara perlahan. Yang ketiga, tutup moisture content balance, kemudian lihat angka yang muncul sebagai bobot dasar. Yang keempat, tunggu sehingga muncul lampu berwarna hijau dan lihat angka yang muncul sebagai bobot kering. Kemudian yang kelima, angkat bahan dan tutup kembali moisture content balance. Nah, dari penjelasan tersebut kita dapat mengetahui bagaimana SOP kadar air serbuk. Saya akan menjelaskan tentang pengertian monografi INH. INH memiliki sifat organoleptis. Dia memiliki warna serbuk halus, tidak berbau, rasa agak pahit. Dia memiliki kemurnian.
kadar bahan aktif dalam serbuk, kadar air, susut pengeringan. Susut pengeringan tidak lebih dari 1% dilakukan pada suhu 105 derajat pada selama 4 jam. Dia juga memiliki sifat partikel, memiliki distribusi ukuran partikel, permukaan, dan luas permukaan per gram. Yang terakhir, stabilitas. Dia memiliki stabilitas pada temperatur stabil di bawah suhu dan tekanan normal. Yang kedua, ketercampuran bahan tambahan, stabilitas dalam air, dan cara penyimpanannya dalam wadah tertutup, rapat, dan terlindung dari cahaya. Kemudian kita memasuki langkah terakhir, yaitu perhitungan dari Ihsan Yazid. Saya Maira Nadia Ayu Lestari dengan NIM 1933089 ingin menjelaskan tentang perhitungan persen kadar serbuk atau kadar lembab. Sebelumnya, ada 3 data yang diketahui, yaitu data waktu, data bobot basah, serta data bobot kering. Waktu yang diperlukan di sini sebanyak 5 menit dengan suhu 105 derajat, bisa menggunakan alat MCB atau oven. Yang kedua, bobot basahnya diketahui sebanyak 5,38 gram dan bobot kering diketahui sebanyak 4,62 gram. Kemudian, bagaimana cara menghitungnya? Persen kadar sama dengan bobot basah dikurang bobot kering dibagi bobot kering dikalikan dengan 100%. Karena sudah diketahui semua datanya, bobot basah dan bobot kering, jadi kita masukkan aja ke rumus ini. Sehingga bobot basahnya 5,38 gram dikurang 4,62 gram dibagi 4,62 gram dikali 100%. Sehingga hasil yang diperoleh adalah 16,45%. Selanjutnya, kesimpulan dan pembahasan akan disampaikan oleh rekan saya Nurvita Aini. Terima kasih. Kesimpulan, pada perhitungan Ihsan Yazid didapatkan hasil susut pengeringan 14,12%, kadar kelembapan 16,65%, bobot basahnya 5,39 gram, dan bobot akhirnya 4,65 gram selama 5 menit. Dapat disimpulkan bahwa perhitungan tersebut telah melebihi persyaratan. Yang dibutuhkan hanya 2-5% saja. Maira Nadia Maira apa sih namanya? Penting. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.